Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan presentasi kelompok. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Ada saya Isman Nurullah, kemudian Epul Saipullah, dan Hesti Nur Yuliasari. Tapi sebelumnya kalian boleh subscribe dulu channel ini dan juga boleh nyalakan loncengnya karena itu semuanya gratis. Oke, hari ini agenda kita adalah membahas tentang proxy war, analisis isu kontemporer, kelompok 3 Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung. Oke, kita akan mulai, check it out. Pembahasan pertama kita membahas dulu definisinya. Apa sih definisi dari proxy war ini? Proxy war ini adalah perang yang terjadi karena adanya dorongan atau mewakili pihak lain yang terlibat secara tidak terlibat langsung di dalam pertempuran. Jadi kalau proxy war ini perangnya tidak A sama B, tapi nanti mewakili, ya. Kita akan lebih lanjut lagi. Perang ini tidak menggunakan kekuatan militer, tetapi perang ini melalui aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk juga hukum. Jadi tidak seperti perang-perang sebelumnya. Contoh misalkan perang dunia ke-1 atau dunia kedua yang terlibat langsung di medan pertempuran menggunakan kekuatan militer, adanya korban jiwa. Ya, kalau proxy war ini tidak seperti itu. Jadi mereka perangnya itu melalui jalur politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga hukum. Oke, selanjutnya itu adalah pra-analisis. Pra-analisis ini kita jabarkan terlebih dahulu metode apa yang kami gunakan di sini ketika kami mau mengidentifikasi isu tentang proxy war ini. Kami menggunakan metode pentahelix. Maksudnya, metode ini adalah suatu analisis yang melihat stakeholder yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yaitu di sini ada 5 ya stakeholdernya. Yang pertama itu adalah government atau G di sini, pemerintahan. Kemudian yang kedua academic, dalam kurung A, pendidikan, sektor pendidikan. Business, dalam kurung B, itu sektor bisnis. Kemudian sipil, dalam kurung C, itu adalah warga sipil. Kemudian yang terakhir adalah mass media, yang dalam kurung M itu adalah media massa. Selanjutnya analisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Nah, yang pertama isu yang kami angkat itu ialah mudahnya hoaks menyebar luas. Ya, ini isunya dari segi pandangan government. Di sini terlambatnya konfirmasi dari pemerintah terhadap hoaks yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi ketika hoaksnya beredar, pemerintah itu kurang tanggap, mengkonfirmasi bahwa berita itu tidak benar adanya, atau kita sebut dengan hoaks. Kemudian akademik. Dari segi akademik, hoaks yang beredar ini masih kurang ditampik oleh para akademisi, ya. Kemudian dari segi bisnis, untuk pihak tertentu mengambil keuntungan dari adanya hoaks yang beredar. Jadi dengan hoaks yang beredar di masyarakat, untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan untuk tentu saja untuk mereka sendiri. Selanjutnya sipil, tidak tersaringnya hoaks yang beredar dan sukanya masyarakat terhadap berita hoaks. Kita akui saja, ketika ada sebuah berita yang masuk, kadang kebanyakan dari kita itu tidak memfilter dulu. Kita tidak mencari tahu dulu ini sumbernya dari mana, benar atau tidak. Kita share lagi biasanya. Dan juga terkadang masyarakat itu lebih tertarik dengan bungkusan hoaks. Maksudnya berita hoaks itu biasanya judulnya juga biasanya mengandung
ya lebih enak lah, dan lebih kalau kalau bahasan makanannya mah lebih kayak aya sambalna gitunya, aya lada-ladana. Oke, selanjutnya dari segi mass media di sini kurangnya penyebaran informasi terkait untuk segi media, ruang berita hoax itu untuk tersebar itu sangat mudah, karena media sekarang tidak hanya dari segi berita ya, contoh kayak sosial media ya, itu sangat mudah sekali ketika orang men-share sesuatu, berita sesuatu dari mana ya. Oke, selanjutnya yang kedua, isu yang kontemporer yang kita akan bahas yaitu hancurnya generasi muda dengan nafsa dan pornografi. Nah, dari segi government, kurang tegasnya penerapan aturan dan hukum bagi para penyalahguna, pengedar, pembuat nafsa maupun pornografi ya. Oke, yang selanjutnya dari segi akademik, masih kurangnya pengaruh kekuatan dari para akademisi untuk membuka opini masyarakat terkait bahaya nafsa pornografi bagi generasi muda. Jadi seharusnya peran akademisi di sini sangat kuat untuk membuka opini masyarakat. Selanjutnya dari segi bisnis, beberapa pihak mendapatkan keuntungan dari peredaran nafsa dan pornografi. Untuk bagi para produksi dan juga pengedar ini tentu saja mereka mempunyai keuntungan dari ini. Selanjutnya dari segi warga atau sipil, kurangnya kesadaran dari para pemerhati terhadap bahaya yang ditimbulkan nafsa dan pornografi terhadap generasi muda. Dan yang terakhirnya adalah dari segi media, kurangnya penyebaran informasi terkait bahaya nafsa dan pornografi. Dan isu terakhir yang kami angkat di sini adalah tenaga asing yang datang berbondong-bondong di Indonesia. Nah, dari segi government, mudahnya bagi para tenaga asing untuk masuk Indonesia oleh pemerintah. Jadi aksesnya itu dipermudah untuk mereka para tenaga asing di Indonesia. Selanjutnya dari segi akademik, masih kurangnya pengaruh untuk membuka pandangan masyarakat. Nah, jadi seharusnya akademisi itu membuka pandangan masyarakat untuk memperkaya dirinya, memperkaya skill dirinya supaya bisa bersaing untuk menutup kemungkinan tenaga asing datang ke Indonesia. Selanjutnya, banyaknya pemodal ke pemerintah untuk mempermudah dan melancarkan tenaga asing untuk masuk di Indonesia. Dukungan dari para pemodal juga di sini, mereka memberikan modal ke pemerintah untuk bisa melancarkan isu tersebut, atau di sini melancarkan tenaga asing untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya dari segi masyarakat, sedikitnya pekerjaan yang tersedia dikarenakan serbuan dari tenaga asing. Tentu saja ketika tenaga asing masuk ke Indonesia, memenuhi semua lowongan kerja, warga Indonesia asli kemungkinan akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan jika warga negara Indonesia itu tidak punya skill yang mumpuni dan yang dibutuhkan. Selanjutnya dari segi media, kurangnya media dalam memberikan berita berkaitan hal tersebut ya. Terima kasih untuk identifikasi masalah isu kontemporer. Saya sudah paparkan. Selanjutnya bagian dari selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Isma. Silakan Pak Isma. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu penentuan isu prioritas, di mana untuk menentukan isu prioritas dari ketiga isu yang sudah dibahas sebelumnya itu menggunakan metode USG. USG itu singkatan dari 3 huruf ya, U, S, dan G. U-nya urgensi, yang kedua seriousness, tingkat keseriusan, dan growth, tingkat perkembangan kasusnya. Yang pertama, urgensi itu adalah seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi terjadi. Yang selanjutnya adalah seriousness, tingkat keseriusan,
Ini berarti seberapa serius isu itu dibahas, yang dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab itu tidak dipecahkan. Yang selanjutnya ada growth, seberapa mungkin isu tersebut berkembang, dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Yaitu penentuan isu prioritas. Kita akan lanjut. Ada tabel analisis USG di mana isu-isu yang tadi sudah dipaparkan itu akan kita analisis tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan tingkat perkembangan kasusnya. Yang nomor 1 itu mudahnya hoax menyebar luas. Nah, di sini ada tabel US dan G, di mana tiap-tiap tabel itu berisi angka 1 rendah dan 5 tinggi, tingkat tiap-tiap kategori. Jadi mudahnya hoax menyebar itu urgensinya 5, berarti tinggi. Kemudian 5 untuk tingkat keseriusan, dan 5 juga untuk tingkat perkembangan kasusnya, sehingga prioritasnya itu 15 nilai prioritasnya. Yang kedua, hancurnya generasi muda dengan nafsa dan pornografi. Ini tingkat urgensinya 5, kemudian tingkat keseriusannya 4 cukup tinggi, dan tingkat growth-nya itu 5 tinggi, sehingga nilai prioritasnya 14. Yang ketiga, tenaga asing yang datang berbondong-bondong ke Indonesia. Ini tingkat urgensinya 4, lumayan tinggi, kriteria seriousness-nya, tingkat keseriusannya juga 4, dan growth-nya 4. Ini cukup tinggi, sehingga nilai prioritasnya 12. Nah, dihasilkanlah dari analisis USG ini bahwa isu kontemporer proxy war yang menjadi bahasan prioritas kita, yang menjadi concern kita, yang akan dibahas pemecahan masalahnya oleh kelompok kita, itu adalah mudahnya hoax menyebar luas. Karena memang ini urgensinya, apalagi sekarang ya di era pandemi, kemudian orang menghabiskan waktu bersama gadget dan media sosial. Hoax ini sangat mudah menyebar luas, sehingga tingkat prioritasnya paling tinggi yaitu 15. Untuk pemecahan masalahnya itu nanti akan dipresentasikan, akan dibahas oleh Bu Hesti di presentasi setelah ini. Silakan Bu Hesti. Penyebaran hoax merupakan isu mendesak yang perlu dianalisis. Berikut merupakan sebab akibat isu penyebaran hoax melalui analisis Fishbone. Baiklah, kita ibaratkan kepala ikan merupakan masalah atau hoax. Di bagian ini, terjadinya disinformasi dan menyebarnya hoax dengan cepat. Pada bagian tubuh atau tulang ikan, kita ibaratkan sebagai penyebab. Terdapat berbagai macam penyebab dari penyebaran hoax. Di antaranya, 1. Edukasi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak dapat menyaring informasi yang diterimanya. Selain itu, tidak dapat membandingkan informasi yang muncul, apakah informasi tersebut dari sumber berita yang tidak jelas atau dari sumber berita mainstream. Kedua, literasi media. Tingkat literasi masyarakat Indonesia yang rendah menjadi penyebab mudahnya penyebaran hoax, sehingga tidak adanya verifikasi terhadap informasi yang muncul dari orang lain tanpa tahu kebenarannya. Ketiga, percepatan teknologi. Kemajuan teknologi membuat situs media abal-abal tumbuh subur dan bebas. Selain itu, kecepatan internet membuat sirkulasi hoax menyebar dengan cepat. Keempat, jurnalisme. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoax berkembang dengan cepat karena tidak ada proses cek dan dicek. Peran media mainstream atau profesional seharusnya membawa pencerahan terhadap persoalan yang simpang siur di masyarakat. Kelima, politik.
adanya polarisme yang terjadi di Indonesia akibat Pilpres dan banyak disinformasi yang justru dijadikan komoditas politik. Terakhir, regulasi. Hal ini dapat dibuktikan dari kurang ketatnya atau kurang jelasnya aturan mengenai disinformasi. Selain itu, adanya pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Berdasarkan isu yang dipilih oleh kelompok kami, inilah rekomendasi atau alternatif pemecahannya berdasarkan SWOT. 1. Menegakkan hukum terhadap para pelaku penyebar hoaks. 2. Memanfaatkan media dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi mengenai disinformasi dan hoaks. 3. Menumbuhkan budaya literasi dan verifikasi. 4. Pemanfaatan perpustakaan digital. 5. Membuat sistem untuk memberantas berita hoaks. 6. Melakukan penyuluhan oleh segenap penegak hukum dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi polarisasi politik. 7. Memaksimalkan filter sistem internet positif dan hantam hoaks dalam mencegahnya. 8. Penguatan kembali kode etik jurnalisme, terutama untuk media massa mainstream. 9. Pengawasan dari Diskominfo terhadap situs media abal-abal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja mungkin dari kelompok kami tentang pembahasan analisis isu global proxy war. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai ketemu di acara yang selanjutnya, presentasi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.